Konon, banyak yang menganggap Wentira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Di sisi lain, Nusantara juga berkembang sebuah kisah dari Sulawesi, menceritakan tentang legenda kota gaib yang masyhur, yang legendanya merupakan kerajaan jin. Di Nusantara ini, konon banyak sekali kota gaib yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Salah satunya kota Wentira di Sulawesi Tengah. Di kalangan masyarakat setempat, nama kota Wentira sebagai kotanya makhluk gaib sudah tidak asing lagi. Bahkan ada yang percaya jika kota Wentira merupakan kerajaan jin terbesar di Nusantara. Konon, banyak yang menganggap Wentira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Terlepas dari anggapan tersebut, banyak kisah di luar nalar yang beredar seputar kota misterius ini. Bahkan sudah berkembang secara turun-temurun. Dan jika dilihat secara kasat mata, kota ini terlihat seperti sebuah hutan yang sangat lebat. Kota Wentira merupakan kota kasat mata yang ditempati oleh banyak makhluk gaib. Kota ini dikenal memiliki peradaban yang canggih dengan pemukiman berbalut emas dan perak. Menurut para sejarawan, kerajaan Wentira sudah ada bahkan sebelum penjajahan Belanda dimulai. Kota ini pertama kali ditemukan oleh seorang pilot asing yang terbang di atas pulau Sulawesi dan tidak sengaja melihat bangunan emas di tengah seluk-beluk hutan. Bangunan yang sama sekali tidak terlihat kuno. Namun sebaliknya, gedung-gedung emasnya mencakar langit dan terlihat jauh lebih modern dibandingkan arsitektur pada zaman itu. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, jalur menuju kerajaan Wentira tidak bisa ditempuh orang biasa. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan batin kuat yang bisa menembus portal antara dunia nyata dan gaib menuju Wentira. Namun masyarakat juga percaya bahwa gerbang menuju Wentira adalah Tugu Kuning Tawaeli dan Proboyo di Palu, Sulawesi Tengah. Beberapa orang yang memiliki kelebihan secara spiritual menjelaskan bahwa Wentira tidak seangker atau seseram yang publik bayangkan. Tidak ada gua gelap atau rumah angker di dalamnya. Kotanya hampir sama seperti kota-kota di negeri modern, bahkan lebih canggih. Semua bangunannya dibalut dengan emas, mulai dari rumah terkecil sampai gedung tertinggi. Dan saking canggihnya, beberapa orang yang memiliki kelebihan secara spiritual ini bahkan mengaku pernah melihat kendaraan terbang di Wentira. Masyarakat setempat meyakini kota Wentira dihuni penduduk cantik dan tampan. Sosoknya tidak jauh berbeda dengan manusia. Hanya saja mereka tidak memiliki garis bibir. Banyak masyarakat Palu yang mengaku pernah melihat penduduk Wentira saat sedang berbelanja ke pasar. Mereka terlihat memakai baju berwarna kuning dengan samping coklat. Sayangnya, mereka selalu menghilang setelah 1 atau 2 orang warga lokal tahu kalau mereka datang dari Wentira. Warna kuning adalah ciri khas yang awam ditemui di Wentira. Pasalnya, di sepanjang jalan terjal menuju kawasan tersebut berjajar rumah mungil yang berwarna kuning.
Diketahui jika warna tersebut merupakan warna yang sangat disukai oleh sang penunggu kerajaan Wentira. Oleh karena itu, tokoh adat setempat melarang bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke sana dengan mengenakan pakaian berwarna kuning. Tak main-main, siapapun yang melanggar bisa saja menghilang untuk selamanya karena terbawa ke kerajaan gaib Wentira. Di tahun 2015, warga Sulawesi Tengah sempat dibuat geger terkait kemunculan berita mengenai seorang mahasiswi asal Palu bernama Lin Vita Puspita yang menikah dengan seorang pria dari kota Wentira. Sebelum menghilang, Lin sempat meminta tolong kepada tetangganya untuk mengadakan tahlilan untuk dirinya. Ketika ditanya oleh tetangganya untuk apa, ia menjawab kalau ia akan tinggal di alam gaib. Sebab Lin telah menikah dan akan tinggal di sana. Sontak, hal tersebut membuat para tetangganya kebingungan dan terheran-heran. Lin juga meminta kepada pamannya untuk diantar ke Palu. Tetapi setelah mencapai setengah perjalanan, ia mendadak meminta untuk diantarkan ke Wentira. Mendengar permintaannya, sontak membuat sang paman terkejut dan kengerian. Kemudian ia bertanya kepada Lin, mengapa meminta diantar ke sana? Namun jawaban Lin sangat mengejutkan. Lin menjawab dengan kata kasar bahwa ia tidak ingin banyak ditanya-tanya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Tak lama setelah itu, Lin membuka pembicaraan dengan memberitahu pamannya bahwa dirinya nanti malam akan masuk ke Wentira karena ia sudah tinggal dan menikah dengan orang Wentira. Ia mengatakan bahwa seseorang dengan sebutan Nenek Rantelah yang menikahkannya dengan pria Wentira. Setelah mengantarkan Lin, pamannya langsung pergi ke rumah orang tua keponakannya dan menceritakan semua yang diberitahu oleh Lin. Mendengar kisah itu, sontak membuat Ibu Lin menangis tak henti-hentinya. Ia berkata bahwa Lin sudah mulai bersikap aneh beberapa waktu belakangan. Sejak saat itu, Lin menghilang bak ditelan bumi. Cerita penuh misteri tentang Wentira tak sampai di situ saja. Menurut kesaksian warga yang lain, ada seorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawakan mobil mewah keluaran terbaru berwarna kuning dengan alamat tujuan Wentira. Salesman tersebut pun keheranan saat tiba di tempat tujuan, karena di sana hanya ada kebun dan pepohonan. Ia baru menyadari bahwa dirinya seperti terhipnotis, dan ada juga yang berpendapat bahwa sosok yang memesan mobil mewah tersebut adalah penduduk Wentira. Sampai saat ini, cerita tentang kota gaib Wentira masih menjadi tanda tanya. Sebagian orang meyakini kebenarannya, namun sebagian lagi menganggapnya hanyalah cerita buatan manusia belaka.